Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang kita ketahui, Allah masih mengizinkan kita untuk berada di bulan yang suci, di bulan yang mana Allah limpahkan rahmat kepada kita semuanya, dengan tujuan daripada itu supaya kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman untuk mendapatkan hasil akhirnya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita permasalahan puasa ataupun hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 hingga 186. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari ayat 183 sampai ayat 186 ada 3 hal utama yang akan diperoleh oleh seorang hamba apabila mereka benar-benar menghidupkan, menjalankan isi kandungan daripada ayat-ayat tersebut. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Maka pada ayat yang pertama, pada ayat 183, Allah akhiri firman-Nya dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pada ayat 183. Kemudian pada ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an, sehingga Allah tutup ayat tersebut dengan kata-kata la'allakum tashkurun. Semoga kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga pada ayat yang ke-186, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka Allah tutup ujung ayat itu dengan kata-kata la'allahum yarshudun. Maka para jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita ingin melihat satu permasalahan saja, yaitu yang terdapat pada ayat 185, yaitu berkenaan dengan syukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa hidup kecuali selalu membutuhkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga di dalam permasalahan mensyukuri nikmat Allah,
Allah tegaskan di dalam satu ayat, dan dalam ayat tersebut Allah sebutkan dua golongan, dan golongan tersebut masing-masing mereka akan mendapatkan janji Allah yang sesuai dengan kedudukan mereka di dalam kelompok tersebut atau di dalam golongan tersebut. Maka kita dapatkan ayat tersebut berada di dalam surat Ibrahim. Pada ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maka barang siapa, kata Allah, yang mau bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melimpahkan, akan menambahkan nikmatnya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa di antara kalian yang kufur dan ingkar terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, inna adzabi lasyadid. Maka di sini para jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara detail dan tegas, tidak ada unsur negosiasi di dalamnya. Kedua golongan tersebut mendapatkan janji Allah, walaupun janji Allah itu berbeda di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka barang siapa janji Allah yang bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat kepadanya. Maka di sini nikmat yang dimaksud oleh Allah yang akan Allah tambahkan adalah Allah akan memudahkan hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah untuk senantiasa melakukan ibadah amal soleh selama mereka masih hidup. Ini ketika mereka masih berada di dunia. Adapun ketika mereka kembali kepada Allah, berada di alam akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan ataupun pahala daripada apa-apa yang telah mereka amalkan selama mereka berada di dunia, yaitu berupa amal saleh, sehingga Allah masukkan mereka ke dalam syurganya Allah. Ini kelompok pertama. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengancam mereka dengan kata-kata adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Maka ini akan mereka dapatkan ketika mereka berada di akhirat. Jadi yang timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana keadaan mereka ketika mereka masih hidup di dunia? Apakah Allah sudah memberi nikmat kepada mereka ataupun Allah akan menghancurkan mereka? Maka di sini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yawmin tatlu'u 'alaina syams wa taqulu al-ard ya rab hadha 'abdun min ibadik ya'ishu 'ala al-ardik wa yatana'amu bi ni'matik wa lam yashkur da'ni an aqsafa bi." Ini keadaan mereka pertama. Maka di dalam hadis kursi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bumi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini hamba-hambamu yang hidup di atas bumimu, kemudian mereka hidup dengan nikmat-nikmatmu, kemudian mereka tidak mau bersyukur kepadamu, maka bumi meminta izin kepada Allah, da'ni an aqsafabi,
biarkan aku wahai Allah untuk menghancurkan dan membinasakan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ini yang pertama. Kemudian pihak langit juga mengatakan, ya Rabb, hadza 'abdun min ibadik ya'ishu tahta as-sama'ik wa ya'ishu bi ni'matik wa lam yashkur da'ni an asquta alaih. Kemudian langit juga mengatakan, ya Rabb, ini hamba-hambamu yang hidup di bawah langitmu, kemudian mereka hidup dengan nikmatmu, akan tetapi mereka tidak mau bersyukur kepadamu, maka biarkan saya untuk menghabisi dan menghancurkan mereka. Maka di dalam riwayat yang lain, da'ni an asquta alaih, biarkan saya jatuh di atas mereka. Maksudnya biarkan saya untuk membinasakan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan firman-Nya. Kemudian Allah bertanya kepada langit dan bumi, wahai langit, akhalaqtukuma, bukankah aku telah menciptakan kalian berdua, langit dan bumi? Kemudian mereka menjawab, kalla, sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, lau khalaqtuma la rahimtuma da'uni wa 'abdi. Kalau memang aku telah menciptakan kalian berdua, dan sudah pasti kata Allah, aku akan menyayangi kalian berdua, dan biarkan aku bersama hambaku, dan biarkan aku bersama hambaku. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat istimewa yang kita dapatkan dari ujung potongan hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan langit dan bumi untuk menghancurkan mereka yang tidak mau bersyukur kepadanya. Kita ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan baik dan bumi maupun langit untuk menghancurkan dan membinasakan mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Akan tetapi Allah mengatakan, da'uni wa 'abdi, biarkan saya saja bersama hamba saya. Maka di sini jadi permasalahan besar, sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala ingin memaparkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman. Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi baik itu orang yang bersyukur maupun mereka yang belum bersyukur. Maka di sini ada yang namanya sifat Ar-Rahman, secara umum akan dimiliki oleh semua hamba-hambanya, makhluknya, baik mereka taat maupun mereka tidak taat. Adapun sifat Ar-Rahim di sini khusus. Allah akan menyayangi orang-orang mukmin dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, itu akan mereka dapatkan ketika mereka di akhirat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mau kita buka hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan permasalahan nikmat dunia dan nikmat keimanan, di sana ada satu hadis yang sangat agung yang kita dapatkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW qala, inna Allaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib. Kita ulangi, inna Allaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa liman ahab. Muttafaq alaih. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara permasalahan dunia, baik itu harta, keturunan dan jabatan lainnya, Allah memberikan kepada mereka siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Ini permasalahan dunia. Akan tetapi di ujung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, adapun permasalahan iman, Allah tidak akan pernah memberikan kecuali kepada mereka
yang betul-betul beriman kepada Allah, ataupun kembali kepada mereka yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, seakan-akan dunia ini tidak akan pernah berharga di mata Allah walaupun sebesar sayap nyamuk. Maka hadis berbunyi, laukana dunya ta'dilu janahal ba'udatin masaqa kafir syurbatan minal ma'. Rawahu Muslim. Maka apabila dunia, baik itu jabatan, keturunan, harta, itu berharga di sisi Allah dengan harga sebiji sayap nyamuk, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada orang-orang kafir dari pihak dunia ini walaupun seteguk air. Maka di sini Rasul sangat tegas, yang namanya permasalahan dunia tidak akan pernah bermanfaat selama tidak membantu pribadi kita masing-masing untuk ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan akan berakhir, dan alhamdulillah kita masih diberikan di 10 terakhir, yang di sana terdapat banyak sekali faedah bagi mereka yang masih mendapatkan ataupun hidup di 10 terakhir ini. Di antaranya mereka akan mendapatkan 3 permasalahan besar. Mereka akan mendapatkan 3 permasalahan besar, yaitu bagi mereka yang masih Allah berikan kesempatan hidup di 10 akhir Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran puasa mereka. Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala menghidupkan Ramadan dari 21 sampai 30 ataupun sampai 29. Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang terakhir, di 10 terakhir ada yang namanya malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Dan juga imbalannya, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dari ini patutlah bagi kita semuanya, para jamaah, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan umur kita panjang, nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat Allah kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.